Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-669 ini didukung oleh para pemain Amir sebagai kuda parasuta, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Jujum sebagai Pangpung, Dedi sebagai Linggawasa, Kris Urspon sebagai Rakuti, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Majapahit sedang dalam ketegangan. 3 punggawa tingginya telah tewas. Rakuti dan kawan-kawannya telah menyiapkan rencana besar-besaran. Namun sejauh itu, belum ada tindakan yang nyata untuk menanggulangi keadaan. Arya Tadah dan Gajah Mada tidak menemukan bukti-bukti yang jelas untuk menindak Rakuti.
Senja melingkupi kota raja ketika kuda Parasuta datang menghadap Bekal Gajah Mada. Tuanku Bekal, sampai sejauh ini saya belum berhasil mendapatkan keterangan tentang Rakuti dan segala sepak terjangnya. Iya, dia memang licin pakai belut. Tak pernah bisa dilacak jejaknya. Kemanapun dia pergi dan berada, selalu dapat lepas dari pengamatan. Disinilah kesulitan kita, kuda Parasuta. Apakah Tuan Bekal tidak lagi mengamati Wisma Rakuti? Untuk sementara ini, aku hentikan. Di samping sulit menemukan pembuktian, juga aku pernah kepergok gurunya saat aku mengadakan pengintaian. Dengan sendirinya mereka akan lebih ketat menjaga wismanya. Dan lagi, jangan sampai mereka ganti menuntut karena wismanya kita masuki. Tetapi Tuan Bekal, naluri keprajuritan saya mengatakan bahwa sekarang ini Rakuti tengah sibuk mempersiapkan pemberontakan, kerusuhan. Iya, naluriku juga mengatakan hal seperti itu, Parasuta. Tetapi sekali lagi, kita sulit mengadakan pembuktian yang jelas. Disinilah perlunya kita berhati-hati. Pemberontakan sewaktu-waktu bakal terjadi. Itu pun tak bisa dipungkiri. Hanya saja, siapa yang bakal memberontak, kelompok apa, dan di mana sarangnya, itu yang sulit kita tangkap pembuktiannya. Tuanku, bukankah Ratanca pernah menyampaikan semuanya ke hadapan Gusti Patih dan Tuan Bekal? Kita tak bisa hanya bersumber dari laporan semata. Sekali lagi, pembuktian. Kita harus bisa membuktikan secara jelas dan nyata bahwa Rakuti benar berniat memberontak dan ingin menjadi raja. Dia pintar menghilangkan jejak kebusukannya. Tuan Bekal Gajah Mada. Ada apa, Parasuta? Belakangan ini saya melihat banyak prajurit-prajurit berkacu merah di leher. Entah apa maksudnya. Apakah hanya sekedar hiasan untuk gagah-gagahan atau apa? Saya tidak tahu, Tuanku. Prajurit-prajurit berkacu merah. Iya. Kadang mereka berada di tempat-tempat yang bukan menjadi tugasnya. Entah atas perintah siapa prajurit-prajurit berkacu merah itu menempati pos-pos jaga yang sebetulnya bukan menjadi tugasnya. Iya. Berarti ini ada gejala baru. Pertanda apa lagi ini? Parasuta. Ya, Tuanku. Apakah pernah kau tanyakan tentang kacu itu? Pernah. Tapi jawaban mereka hanya untuk hiasan dan gagah-gagahan. Tetapi terus terang, saya tidak puas dengan jawaban seperti itu. Bagus. Kalau begitu terus amati prajurit-prajurit yang berkacu merah itu. Tetapi, jangan sampai menimbulkan kecurigaan mereka. Baik, Tuan Bekal. Dan segera laporkan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Baik, Tuan Bekal. Rasanya Majapahit ini semakin panas saja. Begitulah yang saya rasakan, Tuanku Bekal. Ayo, marilah kita berbuat apa yang bisa kita perbuat. Waktu berjalan begitu cepat. Hari-hari bagai berlari saling berkejaran. Kehidupan menjadi begitu singkat. Demikianlah, tanpa diduga, tanpa terasa, Rakuti telah sampai pada titik persiapan akhir pelaksanaan. Detik-detik menjadi begitu menegangkan. Murid-murid perguruan Bukit Kerucuk telah lama dalam keadaan siaga. Bahkan mereka nyaris tidak sabar menanti saat-saat yang ditunggunya. Demikian pula halnya para narapidana Pati. Mereka bagai kawah Mahameru yang setiap saat siap meledak dan memporak-porandakan sekelilingnya. Senja baru saja tergilas oleh gelapnya malam. Dalam remangnya malam, nampak dari kejauhan sesosok penunggang kuda berlari menuju luar kota Raja Majapahit.
Penunggang kuda yang memacu tunggangannya dengan begitu cepat dan terburu-buru itu ternyata seorang prajurit Majapahit yang berkalung kacu merah di lehernya. Dia memacu kudanya bagai dikejar hantu. Lari kuda diarahkan pada satu sasaran, yakni tempat berkemahnya para murid perguruan Bukit Kerucuk. Berhenti! Siapa kau? Berani sekali mencegat perjalananku. Turun dari kudamu, atau kami terpaksa menurunkan tubuhmu tanpa nyawa. Tunggu dulu. Kalian ini siapa? Apakah kalian kawanan begal atau... Kau tidak perlu tahu siapa kami. Tetapi kami harus tahu siapa kau. Jangan coba banyak bertanya lagi. Kalau kau sayang nyawamu. Jelas. Kalian pastilah orang-orang yang bermaksud tidak baik. Tutup mulutmu. Iya. Rupanya kau memang harus kami paksa turun dari kudamu. Sekarang katakan, siapa kau dan mau kemana? Itu urusanku. Bukan urusanmu. Kakang, jangan tunggu lama-lama. Sikat saja. Kawan-kawan, kurung orang ini dan ringkus dia. Dengan gerakan cepat dan tangkas, para pengeroyok mengepung prajurit Majapahit. Serangan-serangan yang dilancarkan para pengeroyok cukup berbahaya, namun prajurit itu bisa menghadapinya dengan pedang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri. Meski pertarungan nampaknya berjalan seimbang, namun sesungguhnya prajurit itu mulai kewalahan juga menghadapi serangan yang datang bertubi-tubi. Hingga akhirnya... Hentikan! Hentikan! Mengapa kalian mengeroyok orang ini, ha? Apakah tindak tanduknya mencurigakan? Dia tidak mau mengatakan siapa dirinya. Benar. Kakang Linggawasa. Dia malah enak-enak duduk di atas kudanya. Bagaimana, Pampung? Coba, bawa dia kemari. Baik, Kakang. Menurutmu, apakah prajurit itu datang dari kota raja? Ya, kukira begitu. Hanya anak-anak saja yang kurang telaten memeriksanya. Ayo, beri hormat pada pimpinan kami. Ayo, beri hormat. Kakang, inilah orang itu. Apakah yang kalian inginkan dari saya? Aku cuma mau tanya, apa benar kau prajurit Majapahit? Benar, Tuan. Lalu ada perlu apa sampai melewati daerah ini? Maaf. Sebelumnya saya ingin tahu, apakah tuan-tuan ini dari perguruan Bukit Kerucuk? Benar. Lalu dari mana kau tahu? Tuan Rakuti mengutus saya menemui Tuan Pangpung dan Tuan Linggawasa. Kau jangan mengaku-ngaku. Buktikan dirimu. Baiklah. Ini, Tuan. Kacu merah ini tanda dari pasukan Tuan Rakuti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kalau begitu maafkan perlakuan teman-teman kami. Mereka hanya menjalankan tugas. Mengingat saat-saat genting seperti ini. Lalu, mengapa tanda kacu merah itu kau sembunyikan? Maaf, Tuan. Pesan Tuan Rakuti, simpanlah tanda itu agar tidak setiap orang tahu dan mencurigaimu. Oh, begitu. Lantas apa pesan Tuan Rakuti? Pampung, kita ajak masuk ke tenda saja, supaya semuanya bisa berjalan lancar dan aman. Benar, Tuan. Iya,
Karena pesan Tuan Rakuti juga begitu. Apa pesan Tuan Rakuti? Sampaikanlah surat ini secara rahasia. Baiklah. Kalau begitu, mari masuk ke tenda. Pangpung dan Linggawasa lalu membawa prajurit Majapahit berkaju merah itu masuk ke tenda. Sementara yang lain kembali bertugas di pos jaganya masing-masing. Malam semakin ngelangut. Serangga hutan bercampur serangga malam saling mengisi kekosongan suasana. Seluruh areal hutan di tepi batas kota raja itu temaram disinari rembulan. Tak lama kemudian, Pangpung dan Linggawasa serta prajurit Majapahit itu telah berada di dalam tendanya. Nah, katakanlah, di dalam tenda ini hanya ada kita bertiga. Pesan Tuan Rakuti. Hendaknya apa yang telah direncanakan dan dibicarakan berjalan dengan lancar, Tuanku. Tanda-tanda itu sebentar lagi akan diberikan dari pusat kota raja atau alun-alun. Lalu, bagaimana dengan persiapan di dalam kota? Saya kira di dalam surat ini, Tuan Rakuti telah berpesan banyak. Mana surat itu? Ini Tuan. Pangpung dan Linggawasa. Saat-saat itu sebentar lagi akan segera tiba. Tunggu dan tetaplah waspada di tempatmu. Keadaan siaga harus tetap dipelihara. Karena sewaktu-waktu tanda-tanda penyerbuan akan kuberikan. Sekarang ini situasi di dalam kota raja tenang-tenang saja. Mereka sama sekali tidak tahu persiapan-persiapan kita dan rencana-rencana kita. Situasi seperti itu sangat menguntungkan kita. Karena dengan demikian, pekerjaan kita tidak akan banyak menguras keringat. Kiranya perlu kalian ketahui, kekuatan yang tersimpan di dalam kota raja berjumlah kurang lebih 5.000 prajurit. Mereka terdiri dari pasukan panah, pasukan pedang, dan pasukan tombak. Jumlah itu masih belum terhitung kekuatan atau pasukan yang terdiri dari para narapidana pati. Jelasnya, kekuatan kita bakal menekan dan mengobrak-abrik prajurit-prajurit Jayanegara. Majapahit akan kita buat porak-poranda. Pangpung dan Linggawasa, atur dan pimpinlah pasukanmu dengan penuh semangat dan keberanian. Aku dan pasukanku, dibantu oleh Rabanyak, Rapangsa, serta guruku, akan bertempur di dalam kota dan mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, Pangpung dan Linggawasa harus cepat bergerak sesuai siasat dan taktik
gelar Garuda Melayang, dan gelar Sabit Urang. Seperti ombak yang bergulung susul menyusul ke pantai. Begitulah kuharapkan serangan kalian nanti. Kejar dan bunuh siapapun prajurit Majapahit yang tak memakai kacu merah. Rahasiakan rencana ini. Sampai ketemu di alun-alun kota raja. Jaya negara harus tewas di tangan Rakuti. Baiklah prajurit, sampaikan salam kami kepada tuanmu, Rakuti. Dan kembalilah, katakan pada tuanmu, kami sudah siap sedia menjalankan perintah dan tinggal menunggu tanda atau isyarat yang akan diberikan. Baiklah tuanku, saya mohon pamit. Ya. Prajurit utusan Rakuti segera beranjak keluar tenda untuk kemudian terus memacu kudanya kembali ke Majapahit. Sepeninggal prajurit utusan tadi, Pangpung dan Linggawasa segera berunding membahas surat Rakuti. Kau sudah jelas isi surat yang dikirim Rakuti. Ya, sudah cukup jelas. Linggawasa, sesaat lagi akan terjadi gegeran di Majapahit. Aku tidak tahu apakah Rakuti akan berhasil atau tidak dalam mewujudkan cita-citanya ini. Ya, tugas kita cuma satu, membantu gerakan Rakuti. Pangpung. Ya. Kalau ku amati dari tingkat persiapan sampai ke tingkat saat-saat pelaksanaan, sepertinya gerakan ini akan berhasil. Iya. Rakuti telah menghimpun kekuatan dari dalam sebanyak 5.000 prajurit. Itu belum terhitung laskar narapidana Pati. Ditambah 700 pasukan kita. Jumlah ini sudah memungkinkan bagi Rakuti untuk menggedor Majapahit. Iya. Memang dilihat dari jumlah rasanya sudah sangat memungkinkan. Terlebih sekarang ini, Majapahit masih dalam keadaan tidur. Mereka tidak tahu kalau sewaktu-waktu ada kekuatan tersembunyi akan bergerak. Iya. Nah, Majapahit dalam keadaan lengah. Itu keuntungan kita. Majapahit sedang dalam keadaan tidak siap. Sementara kita dalam keadaan siaga penuh. Hal ini yang bisa bikin mereka kocar-kacir. Iya. Sepertinya malam hampir mencapai pagi. Rasanya tanda-tanda itu belum akan diberikan malam ini. Tetapi setiap saat, kita harus tetap dalam keadaan siaga penuh. Ya. Segala kemungkinan gampang terjadi dalam saat-saat seperti ini. Karena tanda-tanda yang akan diberikan Rakuti bisa datang lebih awal. Bisa juga tepat waktu. Bahkan mungkin bisa mulur. Iya, memang. Ketegangan justru terjadi bukan pada saat kita bertempur, melainkan justru di saat-saat kita menunggu akan dimulainya pertempuran. Benar, Linggawasa. Ketegangan itu terjadi justru di saat-saat kita menunggu tanda-tanda akan dimulainya pertempuran. Ya. Bukan pada saat kita bertempur. Mudah-mudahan tanda-tanda akan segera diberikan oleh Rakuti. Karena kita tidak mungkin terlalu lama berada di tempat seperti ini. Kenapa tidak mungkin, Linggawasa? Aku khawatir lama-lama keberadaan kita di sini akan diketahui oleh Telik Sandi Majapahit. Kalau ini sampai terjadi, apakah urusannya tidak akan menjadi repot? Gerakan kita bisa tercium sebelumnya dan bisa dipatahkan di tengah jalan. Langkah kita hanya bisa memperketat penjagaan di tempat-tempat yang rawan. Lain dari itu tidak bisa, Linggawasa. Siapapun yang melintasi batas garis area perkemahan kita, wajib dan perlu ditindak. Kalau perlu dibunuh.
Jadi tindakan teman-teman kita, sebagaimana yang dilakukan terhadap prajurit utusan Rakuti, bisa kita benarkan. Sebab lengah sedikit saja, rencana akan bubrah. Kukira kesiagaan penuh yang dikehendaki Rakuti ada benarnya. Saat-saat ini adalah saat menentukan berhasil atau tidaknya perjuangan itu. Ya, semoga saja tidak lama lagi. Aku tidak sabar. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang Ratanca, sampai kapan kita akan selalu berada di istana kepatihan ini? Kenapa? Kau tidak betah Prarsini? Aku tidak mau menjadi beban Gusti Patih, Kakang. Tetapi Gusti Patih yang menghendaki kita tinggal untuk sementara waktu di sini. Iya, tapi sampai kapan? Sampai keadaan kembali menjadi aman. Sampai keadaan menjadi aman. Iya. Lalu, kapan amannya? Dan apakah sekarang ini keadaan sedang berkecamuk perang? Aku tidak melihat adanya peperangan. Sabarlah Prarsini. Memang peperangan belum terjadi, belum tampak. Tapi sebenarnya peperangan itu tengah mengejala. Aku sendiri tidak tahu mana kawan, mana lawan. Sebab itulah, sebaiknya kita tinggal di sini. Di istana kepatihan ini, kita bisa sedikit bernafas lega. Dibanding kalau kita tinggal di Wisma sendiri. Bahaya sedang mengintai Prarsini. Bahaya itu tengah mengancam nyawa para Ponggawa, termasuk kita. Kau perempuan Prarsini. Kau tentu tidak bisa membaca situasi yang sedang berkecamuk saat ini. Aku merasakan Rakuti dengan kekuatannya. Sebentar lagi akan membuat gegeran di Majapahit. Dan satu-satunya tempat yang aman hanya di sini. Kenapa negeri ini selalu dilanda kecamuk? Dulu Nambi disusul Patih Ramapati. Dan sekarang malah Rakuti. Kakak, kenapa tidak segera dilaporkan ke hadapan Gusti Prabu? Gusti Patih Aryatada belum bisa menemukan keterangan yang pasti untuk melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu Jayanegara. Lain dari itu, Rakuti termasuk salah seorang pengalasan Winesuka yang berwenang menghadap langsung kepada Gusti Prabu Jayanegara. Hal ini memang rumit Prarsini. Situasi membuat kita rumit. Lalu, apakah akan bersikap pasrah dengan keadaan seperti ini? Ya, kita ini cuma tabib Prarsini. Wewenang dan tugas kita hanya sekitar kesehatan Gusti Prabu. Sedang untuk masalah-masalah kenegaraan, kita sama sekali tak diberi wewenang. Sebab itulah, dari ketujuh pengalasan Winesuka, hanya aku yang tidak diberi kekuasaan membawai prajurit. Sedangkan yang lain, masing-masing membawai sekitar 1.500 prajurit pilihan Majapahit. Kakak, apakah tidak mungkin prajurit yang jumlahnya sekian ratus itu tidak digunakan untuk memenuhi niat dan ambisi Rakuti? Itu mungkin saja Prarsini. Jelasnya, mereka telah memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Hal ini juga yang membuat hatiku resah. Kalau pemberontakan itu terjadi dan berhasil, lalu kita akan kemana, Kakang? Hidup mati kita bersama Gusti Prabu Jayanegara. Jika Gusti Prabu selamat, maka kita akan ikut selamat. Jika tidak, ya, apa boleh buat Prarsini? Kita serahkan saja semuanya kepada Dewata Agung. Beliaulah yang akan memelihara hidup kita.
Kita harus banyak-banyak berdoa, Kakang. Iya. Memang hanya itu yang bisa kita lakukan. Sementara itu, masih di tempat yang sama, yakni di Istana Kepatihan, nampak bekal Gajah Mada didampingi kuda Parasuta tengah menghadap Gusti Patih Aryatada. Pembicaraan masih di sekitar keadaan yang nampaknya mulai tegang, namun belum ada tanda-tanda yang bisa dicurigai mengenai sepak terjang Rakuti. Keadaan nampaknya semakin tegang saja, Kakang. Tetapi sejauh ini kita masih belum bisa bertindak terhadap gerak-gerik Rakuti. Dia seperti bisa menghilangkan jejak kebusukannya. Iya. Kita serba salah di Peke. Kau tentu masih ingat zaman pemerintahan Ramapati. Salah satu yang menjadi wewenang pengalasan Winesuka adalah diizinkan atau dibenarkan menghadap langsung ke hadapan Gusti Prabu Jayanegara. Wewenang itu yang membuat kita jadi serba salah, Di. Kalau kita melaporkan segala sesuatunya tentang Rakuti, ada kalanya Rakuti menghadap langsung dan membantahnya. Mungkin malah ganti menuding kita sebagai orang atau pejabat yang tidak mengerti Raja Niti. Apakah dengan kewenangan Kakang yang sekarang ada, Kakang tidak bisa menghapus peraturan itu? Tidak sesederhana itu, Di. Berarti ini kelemahan kita, Kakang. Kelemahan yang pasti digunakan Rakuti untuk bertindak semau-maunya, sementara kita tidak bisa berbuat banyak. Lalu bagaimana pengamatan dan pengawasan yang selama ini kalian lakukan? Saya tidak lagi mengawasi dan mengamati Wisma Rakuti. Pertimbangan saya, mereka pasti akan lebih waspada lagi setelah saya dipergoki oleh gurunya Rakuti. Di samping itu, mereka pasti akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Iya. Penyelidikan akan menjadi percuma jika yang diselidiki sudah tahu sebelumnya. Tetapi ada gejala baru yang kiranya bisa kita jadikan pegangan, Kakang Patih. Katakanlah, Di. Menurut laporan kuda Parasuta ini, katanya belakangan ini banyak prajurit-prajurit berkalung kacu merah di lehernya. Benarkah itu kuda Parasuta? Kiranya demikianlah, Gusti Patih. Coba, ceritakanlah secara lengkap kuda Parasuta. Kuda Parasuta lalu menceritakan apa yang telah dilihatnya belakangan ini. Banyak prajurit Majapahit berkalung kacu merah di lehernya. Bahkan mereka kadang ada di pos-pos jaga yang sebenarnya bukan menjadi tugas mereka. Kadang para prajurit itu berkeliaran di sudut-sudut kota raja, entah apa yang dilakukannya. Sementara itu, hari senja telah berganti keremangan malam. Majapahit tinggal nampak sosok bayangan hitam yang menyimpan misteri. Menyimpan suatu teka-teki yang tidak seorang pun mampu menjawabnya, kecuali Rakuti dan kawan-kawannya. Aryatada lalu menghela napas panjang, begitu kuda Parasuta selesai memberitahukan situasi yang ada terakhir ini. Jadi begitu. Tetapi apa maksudnya para prajurit memakai kacu merah itu? Apakah sekedar gagah-gagahan? Saya kira tidak, Kakang. Pasti ada suatu maksud lain yang kita belum ketahui. Iya. Cobalah, Di. Selidiki tentang kacu merah itu. Baik, Kakang Patih. Dan kau kuda Parasuta? Saya, Gusti Patih. Selidiki sampai ke pelosok-pelosok kota raja. Sampai sejauh mana para prajurit berkacu merah itu berkeliaran dan menempati pos-pos jaga yang sebenarnya bukan menjadi tugasnya. Baik, Gusti Patih. Lalu apa yang kau rasakan tentang situasi ini, Adipeka? Naluri keprajuritan saya mengatakan bahwa tidak lama lagi akan terjadi pemberontakan atau kerusuhan
yang dipimpin oleh Rakuti. Sejauh itukah kesimpulanmu, Adipeka? Iya. Melihat Rakuti yang selama ini kelihatan aneh dan sulit dilacak, ditambah dengan pengakuan atau laporan Ratanca tentang Rakuti. Sayang tidak ada bukti-bukti yang jelas yang bisa kita jadikan alasan untuk menangkap Rakuti. Ya, tetapi sudahlah. Kita jangan sampai lengah dan awasi terus Rakuti dan prajurit-prajurit berkacu merah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, jauh di tepian kota Raja Majapahit, Pangpung dan Linggawasa tengah mengumpulkan 7 orang yang dipercayanya untuk memimpin 7 kelompok pasukan kecil. Mereka adalah Walakang, Ungkap, Padatala, Tudung, Samitra, Pagu, dan Cungcung. Walakang, Ungkap, Cungcung, kalian ingat apa yang menjadi tugas kalian masing-masing? Ya, kami mengerti. Bagus. Kalian adalah pasukan yang bertugas mendukung penyerbuan dari belakang. Pasukan sapu bersih. Jelasnya pembagian tugasnya sebagai berikut. Walakang, pasukan yang melatar belakangi penyerbuan Pagu ke Istana Kepatihan. Ungkap, pasukan pembuka penyerbuan pasukan Pagu menuju Istana Majapahit, Istana Jaya Negara. Cungcung, pasukan pemukul atau pendukung pasukan Pagu menguasai Istana Kaputren. Nah, ingat baik-baik. Walakang ke Istana Kepatihan. Ungkap ke Istana Majapahit atau Istana Jaya Negara. Dan Cungcung ke Istana Kaputren. Nah, sekarang untuk Samitra, Padatala, dan Tudung. Kalau Pagu dengan pasukannya menyerbu semua istana, dibantu dukungan pasukannya Walakang, Ungkap, dan Cungcung, lalu untuk Samitra dan pasukannya, menyerbu masuk kota raja dari sebelah utara. Pasukan Padatala dari selatan kota. Dan pasukan Tudung dari timur kota. Sedang dari barat kota, dimulai oleh pasukan Pagu. Bagaimana kawan-kawan? Kalian paham? Iya, kami paham. Kami paham. Coba kalian ulangi satu persatu. Dimulai dari Tudung. Saya menyerbu masuk kota dengan membunyikan nafiri dan membuat kekacauan, sambil terus menuju alun-alun untuk bergabung dengan pasukan Rakuti. Bagus. Lalu untuk Samitra? Saya mendampingi dan membantu pasukan Tudung menyeruak ke kota, sambil menciptakan kekacauan. Lalu Padatala? Menurut Padatala, pasukannya telah siap. Iya, benar. Dia telah siap. Ya. Bagus. Jadi kalian telah paham betul apa tugas kalian dan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan ingat, sasaran kita adalah pusat kota. Kita menyerbu dari tepian kota sambil perlahan-lahan menyisirnya menuju alun-alun. Karena di pusat kota atau alun-alun, pasukan Rakuti dibantu pasukan Rapangsa dan Rabanyak serta Wong Agung Guru Rakuti memimpin Laskar Narapidana Pati. Nah, kawan-kawan, sudah jelas semuanya bahwa tugas-tugas penyerbuan sudah kalian terima. Sekarang tinggal bagaimana kalian melaksanakan semua itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi yakinlah bahwa kita akan mencapai kemenangan. Karena secara taktis kita telah menguasai arena pertempuran. Tinggal semangat kita, keberanian kita, dan kegagahan kita bertarung di arena pertempuran yang kita butuhkan. Ya, saya dan pasukan saya telah bersiap untuk memasuki arena pertempuran. Bahkan kami sudah tidak sabar lagi untuk menunggu saat-saat yang manis itu. Benar. Rasanya semua pasukan sudah tidak sabar
ingin segera menyerang kota raja malam ini juga. Kesabaran memang dibutuhkan dalam saat-saat seperti ini. Tetapi jangan sampai pasukan menjadi lemah mentalnya hanya karena terlalu lama menunggu tanda-tanda. Ya, betul kawan-kawan. Waktu yang menegangkan adalah saat menunggu. Bukan saat pertempuran. Tetapi rasanya malam ini juga Rakuti pasti memberikan tanda-tanda itu. Malam berjalan terasa lambat dan menegangkan. Murid-murid perguruan Bukit Kerucuk tak sabar menunggu tanda-tanda yang akan diberikan. Setelah memberikan perintah dan arahan kepada murid-muridnya, Pangpung segera membubarkan mereka untuk kembali bersiap di tempatnya masing-masing. Nah, apakah malam itu juga tanda-tanda penyerbuan akan mereka terima? Bagaimanakah keadaan Majapahit ketika penyerbuan itu mulai dilaksanakan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan